Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Norman Sani, calon guru penggerak Angkatan 5 yang bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri Karangmekar Mandiri 2, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, serta keterkaitan antara filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak saya gambarkan dalam bentuk diagram berikut dan akan dipaparkan pada slide selanjutnya. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dapat mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk dapat mewujudkan terciptanya lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif diperlukan kolaborasi semua stakeholder di dalamnya untuk dapat menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam modul 1.1 menjadi dasar pijakan perlu terciptanya budaya positif di sekolah. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan memiliki budaya positif, guru dapat menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Keterkaitan, nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat dilakukan sendiri, perlu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, di antaranya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, serta masyarakat sekitar sekolah. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat mewujudkan budaya positif melalui implementasi peran dan nilai guru penggerak sehingga mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yang harus saya implementasikan terdiri dari berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang harus melekat pada diri saya sebagai calon guru penggerak terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif. Implementasi nilai dan peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat direncanakan dan dirumuskan dalam sebuah rumusan visi. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian yang memiliki budaya positif dan melakukan proses perubahan diperlukan sebuah pendekatan atau paradigma yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan adalah inquiry apresiatif. Untuk menerapkan inquiry apresiatif dapat dilakukan melalui tahapan inquiry apresiatif yang di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, saya menerapkan budaya positif yang berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan dijabarkan pencapaiannya melalui nilai dan peran serta visi guru penggerak yang diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki profil Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, yang dijadikan acuan utama pada standar kompetensi lulusan. Untuk melakukan refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini,
terdapat pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut. Pertanyaan ke-1, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul 1.4 adalah, yang pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, hukuman, sanksi, dan lain-lain. Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid, atau pengikut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep inti yang kedua yaitu teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Konsep inti yang ketiga adalah teori motivasi. Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep inti yang keempat, hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Salah satu yang lazim terjadi berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Begitupun penghargaan dapat menghukum peserta didik. Ketika anak berhasil melakukan sesuatu, dijanjikan sebuah penghargaan, maka pada diri anak tersebut akan muncul motivasi ekstrinsik, sehingga apa yang dilakukannya akan bersifat sementara. Konsep inti yang kelima adalah posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang guru harus dapat bertindak sebagai manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Konsep inti yang keenam yang saya pelajari dalam modul 1.4 adalah kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Konsep inti yang ketujuh yang saya pelajari dalam modul 1.4 ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Konsep inti yang ke-8 yang saya pelajari dalam modul 1.4 adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen, penerapan restitusi pada peserta didik dapat dilakukan melalui pendekatan segitiga restitusi, yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah semua materi yang saya pelajari dalam modul 1.4 ini sangat relevan dengan keseharian saya sebagai guru. Ilmu yang sangat bermanfaat yang telah meluruskan miskonsepsi saya tentang disiplin dan menuntun saya agar menjadi guru yang lebih baik daripada hari ini. Pertanyaan pemandu yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir. Selama ini, saya merasa bahwa budaya positif di sekolah saya telah terwujud dengan baik, dengan adanya aturan-aturan kelas maupun sekolah yang tegas disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Indikator saya menilai budaya positif di sekolah telah terwujud dengan baik adalah minimnya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan di sekolah. Karena setiap ada permasalahan, langsung diselesaikan dan diberikan sanksi. Ternyata semua itu hanyalah budaya sekolah yang semu. Seluruh warga sekolah tidak melakukan pelanggaran bukan karena motivasi intrinsik, melainkan takut dihukum dan menghindari ketidaknyamanan. Setelah mempelajari modul ini, pola pikir saya sangat terbuka. Saya berkeinginan menciptakan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai keyakinan, bukan lagi aturan yang disertai sanksi tegas. Saya akan melakukan langkah-langkah restitusi ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Pertanyaan pemandu ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif diantaranya adalah selama ini saya memposisikan diri sebagai manajer, di mana saya berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, saya pun telah menerapkan langkah-langkah restitusi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan pendekatan segitiga restitusi.
Pertanyaan pemandu yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena telah menerapkan konsep budaya positif di sekolah. Saya semakin termotivasi untuk dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dalam mewujudkan budaya positif dengan memposisikan diri sebagai manajer, menerapkan berbagai keyakinan kelas dan sekolah, serta menyelesaikan setiap permasalahan menggunakan pendekatan restitusi. Pertanyaan pemandu yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman saya yang sudah baik adalah menerapkan konsep budaya positif di kelas dan sekolah, namun belum sepenuhnya sesuai karena walaupun sudah menggunakan pendekatan restitusi, terkadang saya masih menggunakan hukuman atau sanksi ketika mendapati peserta didik bersalah. Oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini, saya akan benar-benar memperbaiki tindakan saya dengan menghilangkan hukuman atau sanksi atas sebuah permasalahan dan menggunakan pendekatan restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Pertanyaan pemandu ke-6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Kemudian apa perbedaannya? Posisi kontrol yang saya terapkan sebelum saya mempelajari modul ini adalah posisi kontrol sebagai teman atau sebagai pemantau. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Perbedaan yang saya rasakan ketika berada di posisi teman atau pemantau dan saat ini di posisi manajer adalah peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pertanyaan pemandu yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa permasalahan peserta didik walaupun baru sebatas menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya sangat menghindari menyalahkan peserta didik atas tindakannya. Saya berusaha menggali yang melatar belakangi peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Langkah menanyakan keyakinan belum saya lakukan karena sebelum mempelajari modul ini, saya belum mengetahui keyakinan kelas atau sekolah. Saya hanya mengenal aturan atau tata tertib. Pertanyaan pemandu ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kebijakan kepala sekolah dan sarana prasarana pendukung terciptanya budaya positif. Kedua faktor tersebut tidak bisa diabaikan karena segala program untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tidak terlepas dari dukungan kebijakan kepala sekolah dan dukungan sarana prasarana pendidikan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan, mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.